Menurut lu penting gak sih seorang aktor itu wajib seorang ahli bela diri atau enggak? Gila, gue ngeliat teman-teman, Iya, iya. aktornya kayak tukang bakso lah ngomongnya. Hai semuanya, jangan lupa nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV Channel buat anak karate semuanya. Gaspol, keren banget. Like and comment share. Gaspol. Dan guys, jangan lupa like, subscribe, komen di OS TV. Ayo teman-teman. Oke, buat kalian yang suka nonton OS TV, jangan lupa subscribe channelnya OS TV ya. Subscribe. Hai, gue Irfan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV. OS TV. Salam Osmania, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV. Anda mungkin lagi masih kerasa feeling kemarin Anda habis nonton film yang sangat luar biasa, yaitu Mortal Kombat, di mana ada salah satu pemain film dari Indonesia yang juga seorang martial artist, yaitu Joe Taslim. Nah, ternyata jauh sebelum itu ada lagi loh yang pernah main film di tingkat internasional, bela diri juga, dari Indonesia juga, bahkan mortal juga ya. Mortal juga, dan ketemu langsung dengan Liu Kang-nya Mortal Kombat tahun 1995. Siapakah dia? Ini dia Bli Ferdi Bawanta. Apa kabar? Baik. Thank you udah diundang nih. Mantap ini kedatangan Bli Ferdi ini. Yoi. Jadi dulu ini jauh sebelum Mortal Kombat-nya Joe Taslim, ternyata Bli Ferdi ini pernah syuting bareng Liu Kang-nya Sama Robin Shu. Robin Shu ya. Gimana? Filmnya Mortal juga ya? Mortal Enemies. Mortal Enemies ya. Kalau versi Indonesianya itu Pirate Brother. Apa? Pirate Brother. Pirate Brothers. Kalau di luarnya di Mortal Enemies namanya. Itu saya suka banget Robin Shu tuh pas film Mortal Kombat sama film ini nih yang jadi ninja melindungi anak kecil. Lupa judulnya apa tuh? Jadi ninja melindungi anak kecil. Oh. Iya ya, bukan anak kecil, si apa Robin yang Shu-nya men. Yang lawan yang orang yang gebuk kan. Orang yang gemuk, dia Komedian ngelindungin gitu. mulu. Iya, Film iya, apa iya, itu? iya. Lupa. Gue paling suka film itu, ngakak abis deh itu ya. Iya. Jadi memang ya itu kesamaannya Robin Shu dengan Bli Ferdi ini kan sama-sama atletis nih. Nah, boleh ceritain gak sih waktu dulu prosesnya seperti apa waktu film itu? Sebelumnya dulu itu sebenarnya bukan dia aktornya. Bukan dia? Iya, karena produser kita tuh kenal deket sama Robin Shu, ya dia mau bantuin lah gini-gini. Oke lah, terus gue yang istilahnya, siapa? Robin Shu yang jadi Mortal Kombat? Dia yang jadi lawan main gue. Wow, langsung kayak deg-degan begitu. Kita ngefans banget kan. Iya. Tahun 95 kita nontonin Mortal Kombat, gue inget banget zaman kita pakai video Betamax. Wah, Mortal Kombat, main gamenya gitu Main kan. gamenya. Man, I play with Liu Kang, man. Gila, pertama kali ketemu, gitu. Bisa syuting bareng sama dia ya? Syuting bareng. Kayak pertama kali ketemu tuh kayak masih nggak percaya gitu, man. Really gitu. Kayak nggak percaya gitu gue. Akhirnya dia ya ya dia bisa mencairkan suasana. Dia tuh orangnya baik banget lah istilahnya kayak gitu. Mood gue gitu. Contoh yang panutan banget sih kalau misalkan sebagai aktor senior gitu, dia mengangkat yang baru, dia sampai ngangkat gua kayak gimana gitu kalau misalnya lagi promosi kan. Terus gitu, pada ya? saat syuting juga dia ini banget ngayomin lah. Ngayomin ya. Banget gila. Waduh, itu Finish him. banget lah. Itu gue selalu ingat banget tuh ya. Gue juga penggemar Mortal Kombat sampai gue saking gemar ya, gue pernah ngakalin bokap gue men. Jadi gini, gue bilang ke bokap, "Pah, beliin komputer dong. Buat belajar, biar bisa pinter, biar bisa ngertiin itu." Padahal di Gramedia itu dulu ada yang jual game Mortal Kombat 1 disketan. Disket yang gede. Ada ya? Mortal Kombat 1 waktu gua kecil ya, gua SMP kalau nggak salah. Disket. Mortal Kombat 1. Bukan taunya bukan di Isinya Sega 3. ya? Bukan di Sega ya? Bukan, gua nggak punya Sega, justru gua punya Nintendo sama main di arcade. Terus kan kalau gua main ke arcade kan susah malas tuh. Nah, gua nemu ke arcade tuh jarang banget di Gramedia di BIP kalau di Bandung ya. 3 disket. Jadi gua nggak punya komputer.
gue beli men. Terus gue bilang ke bokap gue, "Pak, beli dong katanya, komputer buat bisa belajar." Tapi ya alhamdulillah setelah beli pun Disket itu. Bentuknya yang gede bukan yang kecil. Apa ya, berapa koma berapa? DOS lupa. gitu kan, masih DOS. Kalau game tuh main cat, Digger gitu ya. Iya, masih zaman WS sama Lotus. Gila. Tua banget. Ada Mortal Kombat 1 di situ. Oh, gitu. 3 disket. Game itu 3 disket tuh udah besar banget. Bentar ya, untuk Kombat 1 yang gimana ya? Yang pemainnya cuma Sonya, Liu Kang, Raiden. Rajanya tuh bosnya si Shang Tsung. Terus siapa lagi? Goro. Goro udah ada belum ya? Udah kayaknya. Yang 2 yang populer dia ya. Johnny Cage. Mortal Kombat. Kalau 2 gue main di SNES. Oh. Ya, yang main inilah, Pekoin iya, gua. iya, Itu iya. SNES. Oke, wah gila. Udah lama nggak main lagi, sekarang sih mainan di handphone aja lah. Tapi ya nggak masalah dong, gue bilang beli komputer tuh selama ini gue jadi ngerti komputer juga gitu kan. iya, Jadi kan iya, berguna iya. juga. Mortal Kombat. Ya, berarti gue ditegur nih. Gila. Ya. Jadi ya memang itulah menarik. Gue kejar Betamax-nya. Kalau yang Annihilation itu ada VCD ya kalau nggak salah. Itu gue inget Annihilation itu gue nonton di bioskop. Oh bioskop udah ada Iya. ya, gue nggak inget. Udah ada sempat. Gue ingetnya dulu nonton di bioskop itu, bukan ininya. Kalau Betamax buset yang gambaran besar-besar. Iya, dan kadang-kadang klip-klip ya susah nyari yang original sih pada saat itu ya. Iya. Dapat bajakannya udah syukur. Masukin masih gini. Bersihin dulu, kocok-kocok dulu ya kata-kata. Aduh, gila. Gila, sekarang kita bangga ya. Bangga Ada dong. Jota Slim Wes. di situ dan actionnya luar biasa. Gimana pendapat lo? Gua nonton film kemarin nih. Ini nggak spoiler sih, makanya you mesti nonton, men. Gua ngelihat bukannya nganggap itu Joe itu Indonesia, temen juga gitu. Cuma karakter Sub-Zero-nya tuh keren banget, bro. Dari acting, karakter mata itu Joe tuh ngebawainnya gila banget. The best, makanya gue bilang this is the best Sub-Zero ever, men, gue bilang. Kalau dibandingin sama yang dulu ya, Iya. katro banget. Tapi keren sih, yang dulu juga epic banget, yang susah lihat lempar air. Terus, iya. kan, nah, epic juga sih. Dulu sih kayak orang biasa ditopengin ninja, jadi kita nggak peduli siapa isinya. Iya, kayak toko-toko ya. Iya. Kalau di game juga sama, cuma beda warna aja. Iya, beda warna hijau, kuning. Iya, ada hijau yang reptil. Reptil ya. Itu Tapi musik- emang karakternya masuk banget ya. Kalau buat gua ya, rate film ini berapa kalau buat lu kayaknya? Oh, gua sih 9 sampai 10 lah, 9 dari 10. Iya kan? Terus fighting koreonya gila, men. Iya, Gila, fighting. keren. Top gitu. Gue orangnya orang action ya. Gue kan ini juga ya. Ya, gue Yang bilang film nih kalau Korea kayak gini nih, oke. Cuma apa namanya, ada gerakan-gerakan yang memang unik gitu. Unik banget deh. Gue biasa bikin koreo nih, gini pukul-pukul, banting, salto itu biasa, men. Tapi ada gimmick yang misalkan contoh gue nih, misalnya kita berantem sini, misalnya tangannya patah, pas patah itu kita bisa pakai apa gitu tangannya, kan unik kan gitu. Nah, dia tuh ada suguhan-suguhan kayak gitu yang gue bilang, gue keren banget, men. Gue nggak mau spoiler sih, cuman tuh Ya. adegan pertama itu yang Scorpion ya. Oh, iya. Oh, itu keren banget. Ya, yang pembuka ya, ada Ya pembuka itu kayaknya lama bikinnya, gue tahu bisa mungkin lama itu Berulang-ulang. lama nih kayak bikin. Lu tahu gak sih kata si direkturnya, sampai si Jota Slim disuruh perlambat gerakannya supaya kamera bisa nangkap gerakan dia loh katanya. Oh iya, itu ya kayak apa namanya, kayak Bruce Lee ya, Iya. kan waktu dia di Fast and Iya, the sampai Furious juga. dibilang kayak gitu. Iya, gue bilang. Yang Ya cepet pokoknya ibaratnya ya bangga lah, gila. Gue tahu loh, walaupun Joe itu kan tukang banting kan. Dia Iya, kan judo judoka, kan. iya. Judoka dia. Tapi striking juga oke, tendangannya Striking juga oke, bagus gue semua, lihat. dan menurut gue si Joe itu actingnya sih yang gue bilang. Wah, keren banget sih gue bilang. Gue sampai gini loh, kapan nih gue bisa main? Jadi pengen main lagi film. Lu juga dulu banyak filmnya kan? Boleh sharing gak sih selain itu apa aja? Setelah itu ada sih film komedi tapi action, bau-baunya action. Ada juga Adegan Kontrak, Garuda 7, ada Patriot, banyak kan film tentara sih. Yang tentara ya? Terakhir 2019 ini karena pandemik, mungkin film baru gue tuh tahun 2021 sih. Oh, ada film yang lagi Ada, dibuat. mungkin akan tayang di bioskop, Judulnya nggak tahu mungkin ya. boleh tahu judulnya? No Mercy judulnya. Ini polisi, No tentang Mercy. film Lu jadi polisinya? Ya, polisi. Di Indonesia atau di luar? Indonesia. Jarang banget loh ada film polisi di Indonesia. Nah, makanya kalau tentara kan gue udah tuh. Iya. Film Patriot sama Merah Putih Banyak kok tentara Memanggil. banyak ya. Itu ini polisi. Apakah lu spesial
Tentara. Pakai telur. Tentara militer ya. Nah semenjak Tentara itu polisi. orang tuh sukanya ngundang gue tuh buat yang bela tembak. Padahal gue maunya action kan. Waduh. Gue maunya lompat-lompat silat begitu kan. Iya. Tapi ya, kapan lagi gue pengen kayak film-film kayak karena ada kenikmatan apalagi kita orang bela diri ya. Kita ngeliat wah gerakannya indah apa semua. Iya. Kita tuh semua belajar bela diri pun gara-gara film action kan. By the way ini kemarin ada obrolan menarik di grup Facebook tapi yang dunia ya. Dia kan nanyain, dia nggak tahu ini ada film Mortal Kombat nih katanya. Menurut Anda mereka ini punya basic bela diri nggak sih atau emang benar-benar aktor saja? Nah, menurut lu nih, lu kan aktor dan juga bela diri, ahli bela diri. Dan lu juga ada BJJ, karate, apalagi tadi capoeira, banyak banget lah. Menurut lu penting gak sih seorang aktor itu wajib seorang ahli bela diri atau enggak? Karena kalau gue lihat ada beberapa film action yang sebenarnya mereka ini bukan ahli bela diri. Ya. Gini, ini juga boleh loh gue sharing ya. Oh boleh. Seharusnya aktor laga itu memang harus punya basic. Kita lihat kalau kita acuan aktor film laga zaman dulu kan kita nggak bisa ngalahin Hong Kong lah ya. Oh iya. Dan semua aktor kayak Andy Lau, apalagi Jackie Chan, apalagi semua tuh basicnya diajarin semua bela diri. Mereka tuh belajar wushu atau gerakan yang indah-indah itu sampai akrobatiknya. Nah, cuma karena kehebatan sutradara-sutradara zaman sekarang. Itu ada dua tipikal penyutradaran yang gue tahu ya, ada physical image atau image fighting atau physical fighting. Kalau physical fighting tuh memang aktornya udah bisa nunjukin ya, kita nggak mau di-cut dong, masa di-cut terus kayak gitu, kita nunjukin gerakan itu jelas gitu ya kan. Nah kalau image fighting, misalkan gue tendang gue pendek nih, pas gue cut langsung gue nyambung ada kata insert yang tendang itu kayaknya wah gitu kan. Nah itu sutradara yang image fighting tuh sudah semakin bisa membuat orang itu nggak bisa berantem jadi kayak bisa berantem. Jadi emang udah ada. Kalau di Mortal Kombat, nah ini kayak pengecualian sih gue bilang. Gue lihat itu semuanya tuh bisa semua. Bisa bela diri semua. Iya pasti bisa itu. Karena bentuk gerakannya apa semua gini loh. Orang pasang stand kayak begini, gue biasa jadi koreo misalkan, ayo noleh misalkan kita push gitu, tes gitu misalkan, itu auranya kan beda. Iya betul. Gua kemarin nonton lagi tuh Mortal Kombat yang 95. Kerasa tuh itu gayanya bukan gaya bela diri, tangannya terlalu gini gitu. Ada tuh kalau gua nonton. Iya. Ini pasti bukan orang bela diri nih. Tapi ada, iya kan bisa kelihatan kan. Betul. Tapi ya nggak apa-apa lah. Sonyanya dia zaman dulu. Itu. Ini jelek banget kan. Tangannya gini ya. Iya. Kan ada lah. Kayak apa ya gitu. Ada part-partnya gitu. Makanya ibaratnya kalau dalam kebutuhan film kan mungkin ngangkat aktornya nih buat ngangkat film ini, cuman ada stuntman-nya supaya ya kelihatan keren lah gitu. Jadi menurut lu tetap penting ya punya basic yang minimal ya, walaupun bisa dipoles sama sutradara. Dan itu sebenarnya gini, membantu produksi. Mempermudah berarti ya. Iya, mempermudah, mempercepat. Kalau enggak ya gila loh. Nah ada juga nih buat teman-teman yang bikin film-film ini ya, gunakanlah orang yang tepat misalnya kalau mau menyelamatkan produksi. Misalnya orang nih belum jadi nih, kita nggak ada, gue pernah pengalaman projectnya tuh pokoknya dia harus jadi dalam waktu berapa? 2 minggu. Gue suruh kayak begini, nggak bisa men. Nggak bisa. Jujur aja dulu gue juga jadi aktor film karena begitu nggak bisa. Gue ajak mainnya, gue bilang lu bisa gini nggak? Jadi istilah gini, karena kita kan kalau ngumpul teman-teman siapa yang jadi ya? Udah gue aja deh gitu. Cobain karena kan awalnya juga gue stuntman kan, kayak involved di film kayak gitu. Gue rasa kalau film laga action lu wajib tahu sih. Ya. By the way ya, lu kan ngikutin banget perfilman dari zaman dulu ya. Ini kan suatu kebanggaan di mana Indonesia bisa berkiprah di internasional. Memang gue juga melihat mereka juga di Hollywood diuntungkan. Indonesia dengan 250 juta penduduknya, ya minimal 1% aja udah berapa gitu loh penonton dari Indonesia gitu kan. 1% aja nggak usah banyak-banyak. Dan dengan menggunakan orang Indonesia,
Nah, gue nggak tahu nih. Coba Anda yang menyaksikan, bener nggak sih? Mungkin nggak sih Anda yang nggak ngerti Mortal Kombat jadi ingin nonton gara-gara Joe Taslim ya, bukan karena Mortal Kombatnya. Nah, saya pengen tahu seperti itu. Silakan tulis di komen ya. Jadi istilahnya mereka dengan menggunakan talent-talent Indonesia kebantu. Gitu. Jadi kok jadi pengen nonton gitu kan? Betul nggak sih? Menurut lu gimana? Betul, awalnya itu kita bisa bilang ya, film The Raid itu memberikan suguhan yang luar biasa. Itu banyak ditiru loh. Ya. Sutradara luar kayak John Wick aja akhirnya undang Kang Yaya sama Henry Cavill karena ngelihat pengambilan gambarnya ibaratnya itu masih kita agak kembali ke eranya Jackie Chan. Which is physical fighting. Iya kan? Oh ini dia gue kan Iko semua mereka tuh bisa semua kan. Kalau di Hollywood kebanyakan di-cut begitu kan. Iya. Lu lihat kan foto nah, balik lagi keren gitu. Nah, ditiru lah. Gue inget banget adegannya Captain America Infinity War kalau nggak salah yang pertama kali terjun di kapal, dia lawan JSP. Oh ya tahu kan. Itu kan sebenarnya dari shot itu terinspirasi sama The Raid. Oh gitu. Iya dia ngomong. Yang bagian mananya? Yang dia lawan JSP. Maksudnya pas bagian nyerang apanya gimana? Ya itu dia bilang gue terinspirasi sama film The Raid. Dia bilang Jadi gitu. dia ngambil shotnya begini gitu. Iya. Makanya benar kalau misalnya dibilangin acuan action orang dan juga sih gini kan sekarang Hollywood banyak yang datang ke sini ya. Kenapa? Murah, Pak. Oh iya. Itu sebenarnya mau saya angkat tapi saya nggak enak gitu kan. Murah, Pak. Tapi kalau aktornya sendiri yang ngomong ya oke lah. Enggak kalau dibandingin jauh banget, Pak. Iya. Jauh. Memang kalau dibandingin bayar Van Damme atau Arnold ya susah lah ya. Iya, beda lah. Indonesia mungkin murah tapi hasilnya maksimum ya. Maksimum keren lagi. Tapi kejual. mudah-mudahan dengan ini semakin banyak orang Indonesia yang ditarik keluar. Mudah-mudahan. Karena Gue juga punya impian nih. Nah, ini orang juga mungkin nggak tahu gue. tolong. Mungkin nggak tahu gue. Iya. Mungkin cuman udah lama nih. Aktor lama ya, lama nggak di calling. Iya, dicek aja Mortal Enemies kalau Anda agent atau produser ya. Gila. Asik. Karena ya memang saya kalau melihat ya aktor atau artis Indonesia ini yang kiprahnya di luar negeri mungkin ada beberapa, tapi mostly ya, bukan berarti nggak ada yang di luar ini. Mostly itu bela diri, betul nggak sih? Bener. Ya, ada sih kayak katanya Aris Monica pernah syuting di mana, di Korea atau di film Taiwan ya, saya lupa lah. Pernah syuting di luar, terus ada beberapa aktor atau aktris lain, tapi ini sih jadi ciri khas ya, bela diri gitu kan. Akhirnya kita bisa bangga. Kalau kemarin isu hacker Indonesia membobol bansos US, nah itu kan mungkin memalukannya ya, tapi kita bisa bangga ternyata ahli bela dirinya itu bisa pakai dari Indonesia gitu. Silat lagi kan. Silat lagi. Kita mau gimana? Kita memang ini tapi kita harus acknowledge dong itu ya. Tapi Joe Taslim bukan silat bisa juga gitu Iya, kan. bisa. Judo gitu kan. Judonya di bawah. Semua lah kalau di film itu sebenarnya gini, kita nggak boleh spesifik martial art, nggak bisa. Nggak bisa. Kayak gue bilang, lu jangan mikirin capoeira mulu yang lain. Gue bilang, oh iya. Jadi harus bisa semuanya paling enggak gitu. Ya betul sih. Jadi bagaimanapun juga contoh kayak Joe Taslim mau ngomong harus belajar fighting yang lain iya, juga belajar ya. mukul. Cuman dia waktu di Fast and Furious dikasih kesempatan untuk bikin koreo. Oh iya, dia sendiri ya. Gue baca. Gue boleh nggak? Ya sama kayak misalnya gue nih, kalau misalkan gue main satu project nih, gue liat koreografernya, dia bikin gini, kan pasti boleh nggak gue kasih style gue kayak gini-gini. Ya kita bisa ngasih ide, kalau lebih bagus dia disetujuin dipakai. Iya, akhirnya kan dia ngebantingan judo kan. Iya, keren kan? Di stasiun apa tuh, lupa namanya. Iya, bagus. Luar biasa. Joe man. Gila, gue suka banget tuh. Luar biasa sih benar ya, saya masih pengen nonton lagi sebenarnya. Kayaknya gue bakal nonton. Nggak Soalnya puas. kan kayak banyak di-cut ya. Iya, kayaknya kalau mau nonton yang nggak cut ya mau nggak mau di HBO Max-nya itu. Wah, iya bener deh. Tapi nggak tahu udah bisa belum Ini Indonesia. nggak boleh spoiler ya sini. Nggak boleh. Kita mau Atau kita tidak kalau sih. Gurunya. Gurunya kenapa? Sama yang dulu gimana? Kalau gue lihat lagi nih, kemarin kan baru nonton lagi yang pertama tuh yang 95. Hampir nggak beda jauh sih ya, tapi Cuma ya lebih baik dikit dibilangnya lah. sama si Robin Su ya, gue kan nanya ya. Gitu yang bikin lama syuting tuh gurunya kan dulu kan robotik gitu kan. Itu bukannya ada orangnya di dalam bukan? Iya robot Robot. kan. Itu rusak mulu katanya. Aduh. Ini makanya gerakannya gini. Kalau sekarang kan CGI. GI ya lebih cepet ya bikin. Ya lincah. Tapi kalau impactnya menurut gue sih hampir sama-sama, gue lihat lagi kan sama-sama aja.
Gitu ya. Hasilnya sih, outputnya sama-sama aja. Memang lebih fleksibel sekarang karena CGI. Fleksibel CGI. Kalau dulu kayak kaku ya gerakannya. Kaku, cuma bisa gini-gini. Tapi gila sih effortnya, ya Goro itu capek juga. Gue mikir tuh apa ada orang di dalam atau apa. Jadi Goro ya. Gila. Panas betul. Panas banget kayaknya. Nah, bicara perfilman ke depannya nih, menurut lu gimana? Ya bener tadi yang kayak lu bilang. Indonesia itu menjadi kayak barometer buat film action. Iya. Pokoknya gini deh, Malaysia aja pingin banget tuh. Banyak sekarang kayak misalkan yang mostly itu kan yang kelihatan tuh kan yang main the Raid ya. Mereka taunya gitu kalau nggak timnya Iko, Joe, Kang Yayan sama Kang Cecep. Iya, itu tuh. udah kuartet itu yang udah bisa dibilangin Ada orderan terus dari luar. ya representasi lah banget. Mereka pasti diundang ke film-film luar tuh karena mereka pingin ngelihat keunikannya gitu kan. Kalau yang lain ya tuh ngantri aja ntar. Harus punya keunikan sendiri. Tapi banyak loh, gue liat ke bawah ya. Orang-orang yang jago, ya lebih jago sama gue itu orang main yang bisa diangkat tuh talentnya banyak sekali. Banyak yang jago banget lincah-lincah yang bagus lah buat filman. Belum banyak kesempatan untuk nunjukin di film kayak gitu. I see. Banyak banget yang keren-keren. Padahal kalau mereka mau pakai tuh ya Iya. banyak banget daftarnya. Gua waktu itu pernah nih mau ada project, gue pingin lihat nih ada teman gue stuntman gitu, dia main golok bisa 3 loh, gue bilang 3? iya 3 gitu. Wah ini kalau gue bisa bikin koreo fighting gue pakai golok 3 pasti dilihat sama luar. Iya. Iya kan. Lu sepakat gak sih? Kalau gue punya pendapat era film action tuh shifting tuh berubah pesat, terutama zamannya Ong Bak. Ya Setuju nggak? Karena sebelumnya kita tuh cuma mengenal gaya Amerika, betul. gaya Hong Kong sama gaya Jackie Chan mungkin. Ya. Betul. Jadi Jackie Chan punya gaya sendiri komedi. Ya. Action Amerika ya yang beri buk gitu kan. Ya. Terus ya apa gaya Hong Kong juga ya pertarungan gaya Hong Kong lah biasa gitu, kungfu style. Tapi sejak munculnya Ombak itu berubah banget karena dia nggak perlu cerita kisah zaman dulu kayak di film-film Iya. Mandarin kan, zaman kungfu zaman dulu gitu kan. Ini zaman sekarang. Pakaian outfitnya bukan pakaian yang bela diri tapi ya apa adanya gitu kan, biasa, dan pertarungannya pun di jalan gitu. Iya benar. Betul nggak sih? Semenjak Ombak itu makanya ada gua. Jujur. Kebuka peluang ya. Karena kan yang disugin Ombak tuh kan akrobatik ya. Iya, impact. akrobatik. Gila, gue ngeliat teman-teman, kita ngomong, ini baru nih. Sorry ya, gue bilang, dulu gue ngomong, gila lu mesti nonton film nih Ombak apaan nih? Iya. Aktornya kayak tukang bakso, gue ngomongnya, Dulu gue ngomongnya di gitu bioskop, loh. Iya kan, Bang? Kan, wah tapi gila banget, begitu nonton gue gila, langsung Saya jadi sujud, aktor Hollywood. sujud sekarang yang aktor Hollywood juga, sujud gue. Buset. Artinya unik men, maksudnya dalam dunia perfilman akhirnya itu kan Thailand kan, Iya. habis itu eranya Iko dong, Iya. eranya silat gitu, kan Iya. unik men, unik. Nah, sebelum masuk ke situ, saksikan dulu yang satu ini.